Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Krota Ayun, kelas 13 Hijaah, nomor induk siswa 18.7.0529. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di PT Cikarang Presisi. Profil perusahaan PT Cikarang Presisi beralamat di Jalan Raya Daan Mogot nomor 88 RT 2 RW 2 Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 11460. Sejarah singkat perusahaan. Awal terbentuknya perusahaan ini pada tahun 1976 dimulailah dari toko yang menjual Spring Bolt dan Nut. Pada tahun 1982 terbentuklah sebuah inspirasi untuk memperluas nama Spring Bolt dan Nut. Maka dibuatlah sebuah pabrik yang bernama PT Dajipteh Saimitsu Corp. Dari terbentuknya nama PT yang baru, dimulailah memproduksikan spring dan metal stamping. Setelah nama PT Dajipteh Saimitsu Corp terbentuk dan banyaknya barang yang dipesan atau diproduksi, pimpinan perusahaan pun mendirikan cabang di daerah Bekasi. Tahun 1996 adalah awal mula PT Cikarang Presisi berdiri atas permintaan dari PT Sony Indonesia. Dan pada tahun 1998 berdirilah PT Indocipta Hasta Perkasa di daerah Bekasi, tepatnya di Jalan Pengairan RT 2 RW 1 Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi. Kondisi PT Cikarang Presisi yang tidak cukup, pada tahun 2001 PT Cikarang Presisi pindah ke tempat yang lebih besar, yaitu dari Jababeka ke Newton Techno Park Lipo Cikarang. Tahun 2002 terbentuk PT baru, yaitu PT Auto Cipta Casting yang didirikan di daerah Tangerang, tepatnya di Jalan Manis 2 nomor 4 Kadu Curug. PT tersebut hanya memproduksi aluminium die casting. Kemudian pada tahun 2007 didirikan PT Panacipta Sainan Components untuk perluasan, dan juga pada tahun 2015 berdirilah PT Indocipta Hasta Perkasa Plant Karawang, tepatnya di kawasan Indoteisei, Kalihurip, Cikampek, Karawang, untuk supporting perluasan bisnis PT Indocipta Hasta Perkasa. Struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, direktur tersebut adalah Bapak Tio Yudhiso Herman, dan direktur kedua Ibu Inke. Direktur bertugas sebagai memimpin perusahaan, kedua perencanaan strategi bisnis, ketiga memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan, keempat menyetujui anggaran tahunan. Selanjutnya, manajer ada Ibu Tri. Tugasnya yaitu 1. Memimpin perusahaan sebagai asisten direktur. Yang kedua, mengendalikan, mengatur karyawan. Yang ketiga, mengevaluasi segala aktivitas permasalahan perusahaan. Selanjutnya, ada HRD. Yang pertama, Ibu Evelyn. Yang kedua, Bapak Heri. Yang ketiga, Ibu Aitin. Bertugas sebagai 1. Bertanggung jawab atas rekrut karyawan baru. Yang kedua, membuat kontrak kerja dan memperbarui masa berlaku kontrak kerja. Yang ketiga, memantau absensi karyawan perusahaan. Yang keempat, memberi tindakan terhadap karyawan yang melanggar peraturan. Selanjutnya, ada akunting, ada Ibu Ewin, Ibu Aisyah, Bapak Jason, dan Ibu Nur. Akunting bertugas sebagai bertanggung jawab administrasi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyusun dan membuat laporan anggaran perusahaan. Yang ketiga, mengelola surat-surat berhubungan dengan perbankan. Selanjutnya, purchasing itu ada Ibu Vera dan Ibu Dwi. Bertugas sebagai mengelola kebijakan purchasing dan memastikan semua pembelian sesuai kebijakan. Yang kedua, memilih supplier yang akan berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, mengurus penganggaran, penetapan biaya, dan melakukan review. Selanjutnya, ada Departemen Marketing, itu ada Ibu Dina, Ibu Intan, Ibu Puput, dan Ibu Mini. Itu bertugas sebagai melakukan proses penjualan sesuai daftar target. Yang kedua,
melakukan presentasi penjualan produk ke customer. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan kemampuan penjualan. Selanjutnya, departemen absen. Itu ada Ibu Eli dan Ibu Heni. Itu bertugas sebagai satu, mengurus semua data absensi karyawan semua pabrik. Yang kedua, mendata semua karyawan. Yang ketiga, membuat laporan gaji karyawan setiap bulan. Selanjutnya, ada departemen resepsionis. Ada Ibu Eka dan Ibu Kiki. Bertugas sebagai satu, menerima panggilan telepon dan meneruskan ke bagian terkait. Dua, menyambut tamu datang dan mengarahkan. Ketiga, menerima dan meneruskan surat masuk. Selanjutnya, ada produksi. Ada Bapak Alip, Bapak Andri, Bapak Dimas, Bapak Ibnu, dan Bapak Sapi'i. Itu bertugas sebagai satu, memproduksi produk yang akan dijual. Kedua, mengelola pemesanan bahan baku produksi. Yang ketiga, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan peralatan produksi. Selanjutnya, peraturan perusahaan. Jadwal kerja karyawan. Hari Senin, jam masuk pukul 8, jam istirahat pukul 12 sampai pukul 13. Jam pulang pukul 5 sore. Hari Selasa, jam masuk pukul 8, jam istirahat pukul 12 sampai 13, jam pulang pukul 5 sore. Hari Rabu, jam masuk pukul 8, jam istirahat pukul 12 sampai 13, jam pulang pukul 5 sore. Hari Kamis, jam masuk jam 8, jam istirahat pukul 12 sampai 13, jam pulang pukul 5 sore. Hari Jumat, jam masuk pukul 8, jam istirahat pukul 12 sampai 13, jam pulang pukul 5. Hari Sabtu, jam masuk pukul 8, jam pulang pukul 12. Selanjutnya, tata tertib perusahaan. Setiap karyawan harus disiplin waktu. Yang kedua, setiap karyawan wajib melaksanakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan 5S atau 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang ketiga, karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari batas alfa yang dihitung tiap bulan bisa dikeluarkan atas persetujuan dari HRD dan kepala departemen. Yang keempat, setiap karyawan wajib mengetahui dan mengikuti rambu-rambu tanda bahaya. Yang kelima, setiap karyawan wajib mengetahui dan mengikuti semua yang sudah menjadi kebijakan dari PT Cikarang Presisi. Selanjutnya, kegiatan PKL. Yang pertama, tarik data GPS. Maksud dari tarik data GPS adalah penarikan data GPS dari web tracking GPS untuk mengetahui kendaraan atau motor, mobil, truk berkendara ke arah tujuan mana dan waktu berkendara. Jadi semua PT atau pabrik perusahaan itu kan ada kendaraan, misal mobil, motor, mobil pick up atau truk. Nah, itu untuk kita mengetahui di mana tujuan pengiriman tersebut, kita bisa menarik data GPS tersebut. Yang kedua, ada input surat jalan. Yang dimaksud adalah surat jalan proses pengiriman yang mempunyai identitas dari mana truk atau kendaraan ini berasal, isi muatan, siapa pengirimnya, dan siapa penerimanya. Jadi, semua perusahaan di cabang-cabang itu, setiap ada pengiriman, sopir atau pengirim harus melapor surat jalan dikirim untuk ke kantor pusat dan lalu saya input. Lalu yang ketiga, input recap invoice. Input recap invoice adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pelanggan. Jadi, setiap perusahaan jika ada pembelian ke perusahaan lain, itu kan ada kayak penagihan invoice. Jadi itu dibayar oleh bagian akunting. Setelah selesai pembayaran, rekapan invoice dikumpulkan jadi satu, lalu diserahkan ke saya untuk saya input rekapan invoice tersebut agar tersimpan menjadi data file gitu.
Yang keempat, yaitu tarik data absensi. Yang dimaksud adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Jadi, setiap tanggal 19 di setiap bulannya, saya menarik data di mesin fingerprint untuk ditarik data absensi untuk mengetahui karyawan tersebut hadir atau tidak. Terus bisa mengetahui jam hadir dan jam pulang, yang setelah itu kita email ke bagian HRD untuk dibuat laporan untuk pembayaran upah setiap bulannya. Yang kelima, perpanjang pajak STNK. Yang dimaksud adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT. Jadi, setiap perusahaan atau semua cabang perusahaan itu kan memiliki kendaraan, misal motor, mobil pick up maupun truk. Nah, itu kita sebagai warga negara Indonesia harus taat pajak. Jadi, kita tidak boleh terlambat dalam membayarkan pajak. Jadi, saya membantu mengurus berkas-berkas yang akan diurus ke Samsat. Jadi, kalau berkas yang sudah saya siapkan nanti dikirimkan ke orang yang akan mengurus ke Samsat. Setelah itu, kalau orang tersebut sudah selesai mengurus ke Samsat, akan dikirim ke saya lagi untuk saya hitung-hitungan, dan saya hitung-hitungan saya kirim ke akunting kantor. Begitu. Selanjutnya adalah suka duka PKL. Sukanya PKL di kantor pusat PT Cikarang Presisi. Suka yaitu yang pertama bisa mendapat teman-teman baru, yang kedua bisa mendapat lingkungan baru, yang ketiga dapat pengalaman baru, yang keempat bisa mengenal dunia kerja. Kita bisa mengetahui dunia pekerjaan. Yang selanjutnya kita bisa mendapat upah. Jadi kita selain PKL, kita juga mendapat upah dari kantor tersebut. Selanjutnya juga yang pertama sendirian. Maksud saya sendirian, jadi yang di Bekasi itu kan rame-rame, ada teman-teman banyak, ngekos juga rame-rame, di pabrik juga ada temannya. Jadi saya di kantor yang pusat di Jakarta itu saya cuma sendirian, ngekos juga sendirian. Selanjutnya juga merantau pertama kali jauh dari keluarga, tapi saya juga di sini ada keluarga, jadi nggak ngerasa sendirian banget gitu. Tapi selama praktek kerja lapangan di Jakarta ini, saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Selanjutnya, saran dan masukan untuk sekolah. Yang pertama, bisa memperbanyak jalinan kerjasama dengan perusahaan lain agar kesempatan siswa praktek kerja lapangan untuk bekerja semakin besar, dan tetap menjaga jalinan kerjasama dengan perusahaan yang sudah bekerja sama. Yang kedua, informasi mengenai tempat praktek kerja lapangan sebaiknya lebih disebarluaskan. Yang ketiga, sebelum melaksanakan praktek kerja lapangan, pihak sekolah maupun paket keahlian memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada siswanya agar siswanya tidak kekurangan informasi dan tidak kebingungan dalam melaksanakan praktek kerja lapangan. Selanjutnya, saran dan masukan untuk adik kelas. Yang pertama, mencari informasi lebih awal untuk tempat praktek kerja lapangan. Itu bisa bertanya kepada kakak kelas atau maupun guru-guru maupun saudaranya yang memiliki channel untuk perusahaan atau tempat yang bisa untuk ditempati praktek kerja lapangan. Yang kedua, mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan praktek kerja lapangan, seperti membiasakan diri untuk mandiri, bersikap dewasa dalam pola pikir dan berperilaku, menyiapkan mental dan fisik, meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif, dan mulai berlatih bertanggung jawab dari hal-hal kecil. Selanjutnya, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten, dan terutama paket keahlian sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Tambahan, jika mendapat teman baru dan lingkungan baru, berhati-hati dalam bergaul dan selalu menjaga diri,
karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil praktek kerja lapangan saya di PT Cikarang Presisi, yang lebih tepatnya di kantor pusat Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Semoga yang dapat saya presentasikan bisa diambil yang baik-baiknya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.